Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Pada kesempatan pagi ini kita kembali melaksanakan ibadah kita di tempat kita masing-masing. Kita yakin bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Ibadah pagi hari ini dengan tema Jangan Lengah. Dalam pembacaan 2 Tawarikh pasal 29 ayat 11. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu yang telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian. Puji Tuhan, kita dipercaya oleh Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Mengapa kita harus kebaktian? Mengapa kita harus ibadah? Karena di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan, Tuhan mau memberkati. Tuhan memberkati roti makananmu, air minumanmu diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mau menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Luar biasa. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan mau memberkati roti makananmu. Dan air minumanmu diberkati oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya kita semua menjadi sehat, kita menjadi kuat, dan kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sedang terjadi. Penyakit yang menular, penyakit yang mengamuk di tengah-tengah kita. Tuhan mau menjauhkan sejauh mungkin. Oleh karena itu, jangan lengah untuk tidak beribadah. Oleh karena itu, mari kita akan sama-sama belajar. Sebab firman Tuhan berkata, dengan kepak sayapnya Ia akan menudungi engkau. Kesetiaannya ialah pagar tembok. Jadi kesetiaan Allah itu menjadi pagar tembok bagi kita. Perlindungan Allah itu luar biasa. Pagar tembok itu kesetiaan Allah. Menjadi pagar tembok, menjadi perlindungan kita ketika kita menghadapi persoalan, masalah, problema. Di tengah-tengah masalah ini, di tengah-tengah masa yang sukar ini, kita tetap harus beribadah. Tidak boleh lengah. Jangan lengah untuk tidak beribadah. Oleh karena itu, di dalam Ibrani pasal 10 juga berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kudus. Pertemuan-pertemuan kudus, pertemuan-pertemuan ibadah, ya, seperti yang dibiasakan orang. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, seperti yang dibiasakan oleh kebanyakan orang, menganggap remeh ibadah itu. Ibadah hal yang sepele, hal yang biasa. Besok ada hari lagi, besok ada ibadah lagi. Tetapi tidak, Tuhan berkata, kamu harus beribadah. Jangan menjauhkan diri dari hari-hari pertemuan kudus, dari hari-hari perhimpunan kudus. Jangan menjauhkan diri. Sebab kalau kita menjauhkan diri, maka kita akan lengah. Dan kita berkata, jangan lengah. Ibadah adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat mengerti mana kehendak Allah yang berkenan dan yang baik dan yang sempurna. Kerinduan hati Allah supaya kita mempersembahkan tubuh kita
yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh yang hidup. Tubuh kita selagi kita masih hidup, kita mau persembahkan untuk Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk mencintai Tuhan, untuk mempercayai Tuhan, untuk memegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Oleh sebab itu, Alkitab juga berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kita mau melayani Tuhan dengan api yang membara, dengan api yang menyala-nyala. Bukan api yang padam, tetapi api yang menyala-nyala. Untuk melayani Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah masa yang sulit ini, kita harus semakin maju, semakin semangat, semakin giat di dalam melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah membeli hidup kita dengan harga lunas dibayar. Dia tergantung di atas kayu salib gunung Golgota untuk menebus dosa kita. Siapa yang mau menanggung dosa kita? Siapa yang mau menebus dosa kita kalau bukan Tuhan Yesus Kristus? Oleh sebab itu, mari pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama di dalam ibadah ini. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam kesusahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Para saudara kami yang sakit, yang di rumah maupun di rumah sakit, kami berdoa para saudara kami ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan oleh saudaranya, kekasihnya. Tuhan berikan roh penghiburan, berikan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa bahwa semua jemaat-Mu yang pagi ini telah melakukan ibadah bersama-sama di rumah masing-masing. Berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, hidup nikahnya, buah nikahnya, berkati usahanya, pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat